Saya Jati Suryono sebagai Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja di Lapas Kelas 2A Yogyakarta. Tugas saya memang memberikan bekal keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan selama ada di dalam. Supaya nanti ketika dia keluar, dia sudah memiliki skill sehingga di luar bisa menjadi warga negara yang aktif dan produktif. Mudah-mudahan juga bisa menggunakan keterampilan yang dia pelajari di dalam itu untuk eksistensi dia di luar nanti, untuk membuat pekerjaan, menciptakan pekerjaan atau ikut di dalam perusahaan-perusahaan di luar karena dari dalam sudah memiliki keterampilan. Karyanya Mas Miko sendiri bagaimana? Untuk karya Mas Miko, karena saya juga senang kesenian, waktu Mas Miko berada di dalam, saya menemani beliau dalam berproses. Yang menarik dari Mas Miko bahwa beliau bisa memerdekakan diri dari kenestapaan di dalam karena keterpenjaraannya itu dengan imajinasinya, yang itu diolah sehingga keluar dalam bentuk-bentuk karya drawing. Uniknya karya drawing beliau itu juga materi karyanya itu juga diambilkan dari sekitar ruang keterpenjaraan dia. Kertas, karton, apa saja yang bisa diolah di sekitarnya itu juga dengan ballpoint yang mudah dia dapatkan itu diolah. Nah, menariknya materi-materi atau tema-tema karyanya itu menggambarkan pergolakan batinnya selama dia ada di dalam, dengan imajinasinya itu yang keluar dengan karya-karyanya itu, dia berusaha membebaskan diri dari ketidakmerdekaan itu, sehingga dengan karyanya itu dia bisa memerdekakan pikirannya, memerdekakan gagasan-gagasannya, memerdekakan jiwanya, sehingga dia waktu di dalam tidak mengalami kendala yang berarti, tidak stres, tidak merasa terkungkung, tidak banyak mengeluh, tapi tetap enjoy. Dia bisa merdeka dengan karya-karyanya itu. Ketika ada masalah, gambar. Hari-harinya dihabiskan dengan berkarya. Dari pagi sampai malam gambar. Kemudian saatnya makan, saatnya ke masjid beribadah. Di luar daripada itu berkarya. Sehingga sampai keluar kurang lebih 1 tahun di dalam lapas, Mas Miko keluar sudah membawa 400 karya. Masuk tidak bawa apa-apa, keluar bawa 400 karya luar biasa yang dikerjakan di dalam lapas. 1 tahun, setiap hari. 1 hari bisa lebih dari 1 karya. Dia tidak tergantung dengan materi-materi bahan-bahan yang harus didapatkan dari luar. Di sekitar dia ada bungkus rokok, ada karton, bahkan plastik-plastik itu dibuat wayang dan sebagainya, itu dihabiskan untuk berkreasi. Karena bagi Mas Miko, penjara adalah sanggar. Aula ini galeri, ini galeri. Dan semua teman adalah guru, semua orang adalah guru. Itulah Mas Miko. Daya hidupnya luar biasa itu. Dalam mengolah keterpurukan ini sangat cerdas ya. Sehingga di penjara itu nggak ada artinya bagi Mas Miko karena tetap bisa merdeka, tetap bisa berkarya. Itu mengolah imajinasi, malah fokus. Waktu di penjara dia malah bisa mandi 2 kali sehari, bisa sholat 5 waktu, nggak mabuk-mabukan lagi. Kaitannya dengan fasilitas yang ada di lapas Ragunan untuk warga binaan yang tidak berkeadaan. Sebenarnya bisa, saya sebagai Kasubsi Bimbingan Kerja itu di dalam juga punya ruang kerja yang sangat luas. Nanti Bapak bisa melihat di dalam studio kita untuk pembinaan kerja ini sangat luas. Di sana ada bengkel las, ada bengkel persepatuan, perkulitan, ada mebel, pembuatan bakpia, macam-macam. Nanti Bapak bisa melihat di dalam. Di dalam itu seperti sekolah. Kita juga ada anggaran-anggaran pelatihan. Yang penting juga ada partner-partner dari luar, warga masyarakat, baik institusi maupun LSM
atau perseorangan yang membantu kita di dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Karena pembinaan warga binaan pemasyarakatan itu tidak hanya menjadi tugas petugas pemasyarakatan, tapi juga itu menjadi bagian dari warga masyarakat yang istilahnya sedang tersesat, sehingga pembinaannya juga harus melibatkan warga masyarakat yang lain. Supaya ketika pulang, dia bisa kembali menjadi warga negara yang baik, yang produktif dan kreatif. Pak, untuk produk-produk yang ternyata kalau saya nyebutnya amazing, betul, itu bagaimana memasarkannya ke publik di luar tembok ini? Kita setiap tahun ada event yang namanya pameran produk unggulan narapidana di Jakarta. Seluruh karya warga binaan seluruh Indonesia itu dipamerkan di Kementerian Perindustrian Jakarta sana. Kalau untuk di Jogja sendiri ada? Di Jogja sendiri ada gedung pamer yang di luar. Kemarin karena pandemi, pameran fisik itu kita ganti dengan pameran virtual. Waktu pandemi kemarin pameran virtual di gedung yang disiarkan secara virtual itu di gedung pameran di depan sana. Oke, baik. Depan sana. Kita juga mengikuti pameran pembangunan, ada event-event di mall kita ikutkan. Produk kita sekarang yang lagi viral itu bakpia. Bapak bisa melihat bakpia Mbah Wiro. Mbah Wiro 378. Mbah Wiro itu karena ini nama kantor ini kan Lapas Wirogunan. Kalau bakpia itu identik dengan nomor-nomor rumah, nah di sini 378 itu pasal. Dengan pasal itu kenakalan kreatif kita. Karena nomor rumah kita, karena hanya bakpia Mbah Wiro ini yang ketemu dengan pasal. Karena yang membuat orang-orang yang masuk karena pasal itu. 378 ini menariknya itu kan pasal penipuan. Pasal penipuan itu personifikasinya bahwa di dalam pun bisa membuat karya-karya yang baik. Kita melawan stigma masyarakat. Kalau di dalam itu hanya dihukum, hanya supaya jera, kekerasan dan sebagainya. Buktinya mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kreatif. Bahkan karya-karyanya bisa diapresiasi masyarakat dari luar. Produk bakpia kita ini setiap hari sudah dipesan oleh Hotel Tentrem untuk menemani welcome drinknya. Tamu-tamu itu ada produk bakpia, satu tamu 2. Sehingga tiap hari kita setor ke Hotel Tentrem. Salah satunya itu Bapak. Baik, matur nuwun sekali Pak Jati. Pak.